Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama saya Rizal Aras di podcast obrolan seputar ekonomi. Yang mana dalam podcast ini kita membahas terkait dengan berbagai isu menarik dan seputar kehidupan kampus, khususnya di kampus UNM. Adapun topik pembicaraan pada hari ini yang menurut saya sangat hangat dan sering diperbincangkan belakangan ini terkait dengan UKT dan apa yang didapat di UNM, apakah itu layak dengan harga UKT yang dibayarkan atau tidak. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung kami dalam menjalankan podcast ini. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pertama-tama mungkin saya persilakan dulu kepada kawan-kawan yang di samping saya ini untuk mempersilahkan perkenalan diri. Saya Halo persilakan dulu. kawan-kawan, saya Muhammad Umar, Ketua Umum Front Mahasiswa Nasional Ranting Universitas Negeri Makassar. Dan di sebelah saya, silakan kawan. Ya, saya sendiri Sarwan Putra selaku Presiden Mahasiswa BEM UNM periode 2023-2024, bisa dipanggil Bung saja nih. Jadi kita pakai kata Bung saja untuk Siap. saling memanggil. Baiklah, kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan yang menonton podcast ini sudah ada beberapa gambaran terkait dengan UKT. Seperti yang kita ketahui bahwasanya UKT atau uang kuliah tunggal adalah sistem pembayaran satu pintu yang dibayarkan pada awal semester dan itu sudah mencakup seluruh biaya untuk menjalankan perkuliahan dalam satu semester. Banyak banyak polemik yang terjadi di UNM terkait dengan UKT seperti yang beberapa kali sempat dibahas di teman-teman di aliansi, di FMN juga di MIPA. Banyak sekali permasalahan atau problematika terkait dengan UKT itu sendiri. Mungkin untuk gambaran lebih jelasnya ini saya mau bertanya kepada Bung, bagaimana tanggapan terkait dengan UKT ini? Atau mungkin ada penjelasan singkat terlebih dahulu terkait UKT? Saya mungkin Bung Umar dulu bisa untuk memulai memantik. Apa ya, kalau berbicara tentang UKT pastinya sudah familiar kita dengar di manapun, dari obrolan-obrolan kecil di sudut-sudut kampus dan di berbagai kegiatan, diskusi, dan panggung bebas ekspresi banyak yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa di UNM ini. Tapi ini saya menerangkan dulu apa sih sebenarnya UKT itu. Kenapa kira-kira hadir suatu sistem yang katanya pembayarannya satu pintu. Nah, UKT itu kawan-kawan, kebijakannya itu resmi ditetapkan pada tahun 2012. Nah, diterapkan di 2012 dengan Undang-Undang tahun 2012, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012. Nah, ini merupakan cikal bakal kenapa hadir sistem UKT. Yang bilang tadi kawan yang di sebelah pembayaran satu pintu. Tapi kita harus meliriki jauh sebelum sistem UKT itu hadir. Nah, sebelumnya itu ada namanya sistem SPP. Kenapa demikian? Sistem SPP tergantikan oleh sistem UKT karena sistem SPP tidak lagi relevan digunakan oleh beberapa kampus karena banyaknya pungutan-pungutan liar atau pungutan-pungutan di luar daripada uang semesteran. Jadi nomor 12 ini penggabungan semua. Jadi pembayarannya itu semua sekaligus satu kali pembayaran dan satu kali pintu pembayarannya. Itu dulu kalau saya pengantar persoalan UKT. Cukup menarik untuk dibahas lebih lanjut. Mungkin Bung Sahran ini ada yang mau disampaikan juga terkait dengan UKT atau ada yang mau ditambahkan? Mungkin saya sedikit menambahkan juga buat teman-teman. Tadi Bung Umar juga sudah sampaikan bagaimana
tonggak awalnya kehadiran UKT ini memang itu betul didasari pertama keluar dari aturan kementerian tahun 2012. Kemudian setelah itu ada instruksi lagi itu mengenai uang kuliah tunggal untuk menggantikan sistem SPP tersebut, yang dimana harapan awalnya dari kementerian pada saat itu ingin untuk pembayaran di sistem perkuliahan itu satu kali saja. Jadi spirit awal dari UKT awal-awal itu memang masih asas tunggal dipakai. Cuman lambat laun belakangan ini ya sudah marak terjadi, bahkan bukan hal yang apa ya menjadi rahasia birokrasi juga tuh, nggak tahu sih sebenarnya, cuman tutup telinga juga terhadap bagaimana pembayaran di luar daripada uang kuliah tunggal. Mungkin itu sedikit. Bisa saya merokok dulu? Bisa bisa kok. Kayak santai aja tuh. Kita eh, diskusi santai seputar UKT. Iya. Itu tadi yang agak memantik saya nih, Bung Mar. Terkait dengan pada tahun 2012 atau 2013 tadi itu ada peralihan antara SPP dan UKT. Iya. Dan pada awalnya banyak yang menganggap bahwa sistem UKT adalah sistem yang ideal. Bagaimana sebenarnya itu? Apakah UKT ini memang ideal untuk dikatakan sebagai sistem pembayaran untuk perkuliahan atau bagaimana? Saya ini. Ya, Bebas. Jelas ya. Nah, sebenarnya kalau merujuk dari situ, sebenarnya jauh sebelum ada Undang-Undang Nomor 12 itu tahun 2012. Jauh sebelum itu ada namanya Perjanjian GATS. Nah, 12 sektor jasa, salah satunya pendidikan itu mulai diperjualbelikan melalui kesepakatan Letter of Intent. Nah, di situ pendidikan di Indonesia tidak lagi milik privatnya rakyat Indonesia, tapi sudah diperdagangkan lebih luas. Nah, dari situ muncul berbagai kontroversi dan perdebatan sebenarnya. Sistem UKT sebenarnya atau sistem pendidikan yang ada di Indonesia, semua itu hasil dari dikte langsung imperialisme di bawah pimpinan Amerika Serikat. Jadi beberapa lembaga lembaga keuangan skala internasional itu memberikan investasi atau bantuan ke pendidikan Indonesia. Kalau teman-teman ketahui dan cross check, ada beberapa gelontoran bantuan investasi yang digelontorkan oleh IMF pada saat itu ke pendidikan Indonesia untuk mendikte langsung Indonesia membuat kebijakan UU nomor 12 ini. Nah, pada saat itu dana yang hadir atau dana yang diberikan oleh IMF ke Indonesia itu sebanyak kurang lebih 148 juta US dollar. Nah, di situ mulai ada kebingungan di antara kita semua. Loh, ini kan pendidikan sebenarnya haknya semua orang, tapi kenapa diperjualbelikan dan ada investasi yang masuk di Indonesia persoalan pendidikan. Nah, ini nanti akan dikupas tuntas sebenarnya nanti. Beranjak seperti itu ya. Sistem yang hadir hingga hari ini dari BHP sebenarnya tidak jauh beda dengan UKT ini. Cuma dia lebih menutupkan diri supaya tidak mudah diketahui oleh orang-orang tentang kenaikannya. Kalau SPP teman-teman cek banyak sekali bisa diketahui dari kenaikan SPP itu langsung pada golongan tertinggi. Tapi kalau kita cek di UKT itu ada perhitungan yang sangat rumit untuk kita ketahui apakah UKT naik di satu jurusan, satu fakultas ataupun satu universitas sekalipun. Sebenarnya cikal bakalnya itu dari Perjanjian GATS. Itulah. Iya. Itu juga saya sedikit menambahkan. Jadi benar apa juga yang disampaikan tadi Mark. Jadi dengan adanya Perjanjian GATS itu ada Darmaning Tias pernah katakan di dalam salah satu bukunya, itu Indonesia terikat dengan suatu perjanjian yang dalam waktu 10 tahun harus segera menerbitkan undang-undang mengenai sistem pendidikan nasional. Makanya tahun 2012 itu yaitu tahun-tahun terakhirnya Indonesia untuk merilis undang-undang tersebut,
Ya mau tidak mau, karena Indonesia kebetulan pada saat itu terikat dengan perjanjian internasional juga, ya tentu undang-undang sistem pendidikan nasional juga harus keluar di tahun itu. Spirit awalnya kembali lagi ya dari kementerian pada saat itu ingin mengefisienkan dan juga mengetahui semua berapa besar pembiayaan perguruan tinggi. Jadi kalau misalnya SPP kan dia terpisah, beda-beda pembayaran. Semisal kita mau masuk awal perkuliahan itu bayar, ada juga untuk ujian bayar lagi, masuknya bayar lagi. Tapi di sistem UKT ini dia satu kali penganggaran dan juga satu kali pembayaran. Nah, spirit awalnya kementerian ingin tahu kira-kira berapa besaran biaya pendidikan yang dibutuhkan mahasiswa selama mereka melakukan proses perkuliahan. Dan kemudian dari hasil akumulasi tersebut itu bisa dikucurkan beberapa APBN untuk meringankan UKT tersebut untuk teman-teman di mahasiswa. Tapi ya lagi dan lagi kalau kita cross check kondisi sekarang hilang nih kayaknya sestunggalnya. Itu memang yang menjadi persoalan sekarang nih Bung. Bagaimana kemudian penerapan dari sistem UKT itu sendiri yang sudah melenceng dari tujuan awal Iya di sih, peradakan UKT. memang Melenceng jauh. jauh. Kenapa? Karena apa ya? Kalau bisa dilihat konsep dasar UKT di Undang-Undang Nomor 12 itu jelaskan konsep dasarnya itu sesuai dengan kemampuan orang tua yang membiayai. Nah, kenapa? Karena ketika semisal orang, contoh nah, petani, ketika semisal dia berpenghasilan 500.000, ya semisal penghasilannya 500.000 kemudian berapa ratus ribu untuk biaya pendidikan, itu yang harusnya bisa mampu diterima oleh kampus. Tapi hingga hari ini kampus kan apa ya, wataknya agak tidak menerima kalau dia miskin, tidak menerima kalau dia miskin, dan kemudian tidak menerima kalau nggak ada uang jam nih kuliah, gitu kalau biasa di sini. Itu bahasa yang beberapa kali pernah saya dengar dari pihak dosen dan juga birokrasi kampus. Pernah ada keluar seperti itu, bayangkan. Itu juga Kalau kemarin nggak Bung. ada, kalau nggak ada uangnya nggak usah kuliah di sini. Iya. Itu juga kemarin yang statement dari Pak Nadiem Makarim yang sempat mengeluarkan statement bahwasanya pendidikan adalah kebutuhan sekunder. Artinya tersier artinya apa ya? Yang mau saja. Iya, yang mau saja. Kalau tidak ada isinya tidak mampu jangan. Padahal ya kita tahu bahwa dia menetapkan dalam undang-undang bahwasanya pendidikan adalah hak dan itu harus diberikan. Semua kalangan berhak Iya. untuk mengaksesnya. Tapi itu Berbicara tentang itu ya, menarik juga sih yang kemarin dikeluarkan statementnya dari apa itu? Ya, orang-orang dari kementerian. Dia jelaskan bahwasannya pendidikan itu adalah, pendidikan tinggi adalah tersier sifatnya. Jadi ya yang mau saja. Tapi kalau kita bandingkan dengan perspektif yang lain, pendidikan sebenarnya adalah alat untuk memajukan bangsa. Nah, kalau semisal pendidikan itu tidak dapat diakses oleh semua orang, pastinya akan sulit kebudayaan itu maju. Pastinya kebudayaan itu SDM dari beberapa orang akan sulit. Makanya akses pendidikan itu harus dibuka selebar-lebarnya. Mau itu dari kalangan miskin perkotaan, miskin pedesaan, dan lain sebagainya. Karena yang berdampak sampai hari ini tentang sistem UKT itu mayoritas dari kelas buruh dan kaum petani. Karena mayoritas penduduk di Indonesia, kawan-kawan pasti sudah tahu ya, mayoritas penduduk Indonesia adalah buruh dan petani. Begitu sih. Ini soal akses di sebenarnya. Bagaimana semua warga negara itu bisa mengakses pendidikan tinggi tanpa membeda-bedakan orang, tanpa membedakan kelas ekonominya. Sempat ada tambahan? kalau saya ya benar, untuk akses pendidikan kita itu sebenarnya sudah dikritisi sama Paulo Freire sendiri. Jadi Paulo Freire itu membagi 4 golongan untuk masyarakat.
Nah, ada dua golongan yang sangat sulit untuk diakses pendidikannya. Yang pertama itu, golongan pertama itu untuk orang yang kaya dan juga cerdas. Golongan kedua itu dia yang kaya tapi tidak cerdas. Yang ketiga, dia orang yang cerdas tapi tidak kaya. Dan golongan terakhir itu orang miskin dan juga tidak cerdas. Nah, ini golongan yang terakhir kadang tidak diakses, tidak bisa diakses oleh masyarakat secara umum. Bayangkan saja kalau semisal kita tinggal di semisal mungkin lingkungan yang notabene-nya akses pendidikan sulit, untuk masalah perekonomian susah, itu agak setengah mati mereka untuk bisa menempuh jenjang akses pendidikan. Jadi sebenarnya untuk akses pendidikan itu sudah dibahas juga sama Paulo Freire. Sebenarnya hak juga sih. Iya, semua golongan ini berhak, tapi kita lihat sistemnya sekarang kan yang paling sulit dapat akses ini orang keempat. Ya, orang keempat ya karena tidak bisa dapat beasiswa. Iya, Yang pertama baru untuk masuk ke dunia pendidikan. pendidikan D2 itu. Dan rata-rata perguruan tinggi yang ada, khususnya di Makassar ya, apalagi UNM itu ya mahal. Baru, menarik juga itu berbicara seputar KD itu biaya kuliah yang makin hari makin naik, khususnya kalau di pendidikan ekonomi Bu, itu untuk UKT mandiri di tahun 2024 atau di angkatan 2024 itu sudah menyentuh angka 5 juta. Tapi kalau dilihat dari fasilitas yang ada di sini ya, kita sudah lihat tadi bagaimana. Dari ruang kelas yang mungkin ini agak sedikit bagus nih, tuh ruang kelasnya, tapi dari kemarin-kemarin ya AC tidak berfungsi dan sebagainya. Itu sebenarnya yang kadang menjadi polemik juga soal fasilitas dengan apa yang sudah dibayarkan. Mungkin dari ini kawan-kawan ini ada suatu pengalaman menarik terkait dengan ini fasilitas yang ada di kampusnya masing-masing atau di fakultasnya masing-masing. Ya, kalau persoalan pengalaman ada juga beberapa pengalaman sih. Sebenarnya begini kondisinya ini, kalau kita mau buka setransparansi mungkin, itu di satu sisi pernah ada birokrasi dari FMIPA katakan itu kisruhnya persoalan alat lab. Kita menuntut, teman-teman menuntut itu untuk memperadakan alat lab, tapi di satu sisi dari pihak jurusan juga sebenarnya ya mau untuk akses jurusan itu bertambah fasilitas, terpenuhi fasilitas, tapi dengan dalih mungkin karena kekurangan anggaran ya tidak bisa berbuat banyak juga. Saya pernah berpikir juga ada yang menjadi persoalan di sini. Persoalannya di mana? Itu diletak SBOPT. Satuan standar biaya operasional perguruan tinggi yang tidak mengakomodir secara keseluruhan komponen-komponen biaya perkuliahan kita. Makanya indikasi-indikasi pungli, bukan lagi indikasi sih, sudah ada beberapa pungli di UNM sendiri itu mana terjadi. Karena itu tadi secara keseluruhan penganggarannya kita itu sudah lanjut dari awal. Semisal mungkin ya jangan jauh-jauh tuh masalah alma mater. Masalah alma mater yang baru-baru ini tuh. Itu kan teman-teman mahasiswa baru setiap mau masuk kampus ya kenapa harus beli lagi alma mater? Kenapa tidak semisal kita anggarkan saja di dalam SDOPT atau dalam UKT atau dalam BKT-nya teman-teman, sehingga semua pembiayaan bisa terkontrol sama kementerian. Bisa terkontrol. Jadi kementerian juga bisa kasih surplus dana yang lebih. Nah, cuman itu lagi sekarang kan yang turun dana kementerian itu meskipun 20% ya tidak sampai 5% turun ke perguruan tinggi, dibagi lagi itu 20%. Jadi makanya setengah mati hari ini kondisi. Jadi 20% itu untuk keseluruhan di sektor pendidikan itu. Ya, untuk Kementerian Pendidikan di Indonesia itu ada. Itu satu kementerian yang punya batas minimal anggaran APBN yang masuk di dalam undang-undang. Jadi hanya Kementerian Pendidikan yang dibatasi minimal 20% untuk dipakai anggaran tersebut. Tapi yang sampai ke perguruan tinggi juga ya tidak sampai 20. Ada lari ke dana desa, apa segala macam, dibagi lagi dari kementerian. Kalau teman-teman mungkin lihat kemarin RDP-nya kementerian sama komisi terkait itu dibuka transparansi, oh ternyata di biaya pendidikan untuk perguruan tinggi ini ya cuma sekian, tidak menutupi banyak juga, sangat kecil itu. kecil. Untuk bisa membiayai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Kalau Bu Umar sendiri bagaimana terkait
eh, pengalaman terkait dengan fasilitas yang ada di ekonomi. Kalau Mungkin bisa diceritakan sedikit. kalau mengenai fasilitas mungkin ya ada perkembangan cukup, ya enggak banyak sih, sedikit saja. Ya bisa dilihat dari gedung BU yang diharapkan sudah jadi 12 lantai, hingga hari ini kan masih stagnan begini-begini saja, belum ada uh, kelanjutan mau dibangun lagi. Mungkin di situ bisa kita lihat misalnya fasilitas yang hadir di Fakultas Ekonomi kalau saya agak kurang, belum lagi Ruang kelas ruang lain. kelas Meja yang kosong. orang iya orang biasa mau berkelahi gara-gara kelas, berkelahi gara-gara kelas, akhirnya ada mengalah satu, kemudian kuliah di pelataran BU biasa. So, kemarin saya dapati kuliah di masjid, sangat-sangat ini Sangat-sangat bau ya. Unsur rohani yang pertama. Aduh. ya, karena kampus sebenarnya harus bisa menghadirkan ruang kelas. Karena vital sekali ya, ruang kelas ini dipakai untuk belajar, dipakai untuk kuliah. Kalau enggak ada, gimana kira-kira? Sebenarnya ada satu hal yang menarik sih dari Permendikbud yang SBPT terbaru ini nomor 2 tahun 2024. Dari kemarin yang Permen 25. Ah, ada di situ di Permen terbaru itu SSBPT itu tidak termasuk biaya pengembangan institusi. Iya. Nah, ini yang jadi kisru. Nah, kan dari awal Kementerian pada tahun 2012 itu spiritnya itu mau satu kali pembayaran. Itu hanya UKT tuh. Tapi lambat laun di Permen yang terbaru SBPT kok ada lagi sesuatu yang tidak terakomodir oleh UKT-nya kita. Itu biaya pengembangan di situ di bagian ketentuan umum. Dia definisinya tentang SBPT. Jadi itu juga salah satu alat untuk melegitimasi hadirnya IP di kampus-kampus. Makanya istilah IP atau pembangunan dulu, yang sekarang namanya iuran pengembangan institut, itu bisa dilegitimasi melalui melalui aturan tersebut, Permendikbud tersebut. Kan itu kemarin persoalan IP atau uang pembangunan hanya untuk ada bu PTNBH. Belu juga bisa. Belu juga Belu juga bisa. bisa. Karena kan SSBPT. SSBO Satuan standar biaya. ya standar. Tapi sempat saya berpikir, kan UKT setiap tahun makin naik, kemudian kampus bisa lah menerapkan IP. Jadi kalau di pendidikan ekonomi 5 juta, nanti kalau semisal ada anakku atau sepupuku kuliah lagi di UNM dari jurusan pendidikan ekonomi semisal bisa sampai 10 juta UKT-nya, Belum termasuk IP. belum termasuk. Dan akhirnya dengan skema uang kuliah mahal itu dan IP yang diterapkan oleh kampus, mau tidak mau kita melakukan pinjaman Berbagai hal ya. berbagai hal. Kalau yang paling enak sekali untuk melakukan pinjaman itu pinjaman online sih, pinjaman online. Jadi ditagih iya. Jadi kita memandang ada uang tuh, mending saya pinjol saja karena cepat cairnya. Dan begitu rata-rata di beberapa universitas yang ada di Makassar, salah satunya Unhas di Fakultas Hukum, dia bekerja sama pinjol, namanya Dana Cita ya. Dia bekerja sama pinjol. Nah, ketika semisal Bung tidak mampu bayar UKT atau tidak mampu bayar IP ataupun tidak mampu bayar alma mater, nanti pinjol. Pinjol saja di modal KTP. Modal KTP. Selfie. Iya, itu bukan rahasia umum tuh. Beberapa keluarga juga banyak yang itu yang baru-baru yang viral itu juga yang beberapa masyarakat sewakan kontraktornya Gadaikan. kontraktornya kan Iya. untuk alat sawah yang dimana ya itu kan sebagai alat untuk menambah penghasilan. Iya. Tapi karena mungkin mahalnya akses pendidikan hari ini ya disayangkan juga disewakan itu. Sedangkan di lewat situ mereka bisa dapat penghasilan juga. Sudah tanahnya dirampas, kemudian alat produksinya dijual, bekerja apa petani pedesaan? Semakin tertindas. Semakin tertindas.
Iya. Itu ya kemarin yang isu kembali ke IP tadi. Iya. Kan kalau satu saya Bung, mungkin bisa dikoreksi kalau ada kekeliruan. Satu saya IP itu termasuk termasuk ke pembiayaan kampus untuk investasi, pembiayaan investasi. Iya. Dan saya lupa di undang-undang nomor berapa itu disebutkan bahwasanya investasi itu tidak boleh dibebankan kepada masyarakat, baik itu mahasiswa, orang tua siswa dan lain sebagainya. Nah, jadi apa sebenarnya yang menjadi landasannya ini untuk IP hadir? Nah, Gimana, Bu? tapi kalau yang sedang dengar biasa, kenapa? Kalau masih belu ya, IP itu untuk ada kasar kasar kedengaran tuh bilang untuk pembangunan gedung dan pembelian alat-alat. Nah sebenarnya kalau bisa dikaji lebih mendalam, IP sebenarnya itu kalau masih belu itu tidak masuk di PNBP, masuk di PNBP. Artinya ya tidak bisa untuk membangun gedung semisal. Karena kalau semisal anggarannya untuk mau pembangunan gedung, setahu saya itu bersumber dari APBN. Jadi kampus mengajukan ke pemerintah atau kementerian untuk pembangunan, misal pembangunan BU, gedung BU, pembangunan apa yang kemarin tuh lihat ada aula di teknik namanya aula Hussein Syam. Iya. Ya kayak begitu contohnya. Jadi sistemnya proposal dulu untuk mengajukan ke kementerian. Kalau BLU memang proposal, dia mengajukan untuk penggunaan APBN untuk fasilitas-fasilitas fisik termasuk ruang kuliah. Jadi dia bersumber dari pada UKT-nya teman-teman. UKT-nya, Yes. Beda kalau semisal alat-alat langsung, misal mungkin spidol, penghapus, yang semua notabene-nya itu digunakan pada saat proses perkuliahan, itu dia masuk di dalam komponen BKT itu tadi atau dalam turunannya BKT ya UKT. Jadi itu semua termasuk ke UKT, Bu. Iya, masuk di dalam UKT. UKT kan yang sebagian kecil dari BKT yang harus kita bayarkan. BKT itu biaya keseluruhan yang sebenarnya. Jadi kalau kita cross check sebenarnya BKT-nya mungkin UKT-nya teman-teman semisal 5 juta di pendidikan ekonomi. Itu BKT-nya atau biaya proses perkuliahan per orang per tahun itu sebenarnya bukan 5 juta. Itu ada di aturan di bagian sebelah kiri itu di permen yang terakhir keluar. Itu BKT. Jadi BKT itu yang secara keseluruhan. Barulah dibagi masuk BOPT bantuan operasional pendidikan tinggi dan dikurangi juga sama berapa beban yang bisa ditanggung sama siswa. Tapi agak lucu memang sih penerapan UKT ini, serius. Agak lucu kenapa? Bagaimana? Karena apa ya penerapan awalnya ya UKT tidak akan memungut uang di luar daripada UKT itu. Tidak akan membebankan juga katanya. Membebankan ke mahasiswa. Tapi dari beberapa aturan turunan di 2015 ya, 2015, 2017 sampai hingga hari ini itu malah melegalkan di persoalan pungutan di luar UKT itu. Contohnya, contohnya kayak semisal apa ya kemarin KKN yang berbayar. Kan sebelumnya kan tidak ada KKN berbayar. KKN itu termasuk di dalam BKT kan, pengurusan BKT. Tapi ada permen yang menghalalkan itu. Ya, aku rasa enggak bagus lagi ini sistem diterapkan karena ya turunannya ya sangat-sangat kacau. Biaya wisuda juga. Bicara ya, wisuda juga. Bapak calon wisudawan nanti nih harus bayar dulu baru bisa keluar. Kayak 1 juta. Kalau di pendidikan ekonomi 1.300.000 terang pertama dari wisuda. Ya. Kalau di MIPA beda-beda. Jadi ada yang 1,2, ada yang 1,2,5, ada yang 1,3 tergantung jurusan. Ini juga tidak tahu semisal kenapa bisa terjadi perbedaan tuh. Tapi indikasinya teman-teman dari hasil analisis yang jadi pembedaan itu di bagian Ramatama. Biasanya seperti itu. Oh, yang bedanya ada Ramatama. Ramatama atau komponen tempat cari ini toga. Oh. Itu yang biasa kasih beda. Jadi vendornya. Vendor di sini lagi main vendor. Oh, sama ini mungkin ya apa namanya
hotel-hotelnya juga Hotel-hotelnya, berbeda. sewa hotel, Sewa catering, hotelnya. foto-foto. Kalau di Kelaro beda sama di La Maca harganya. Purpoint beda. Misal Iya. Tapi kan lucunya di sini karena ya kita tidak tahu kita bayar sekian, pertanyaannya sudah sesuaikah itu atau tidak. Apalagi kita kan pakai istilahnya melalui publik institusi pendidikan. Ya harusnya kita tahu dong uang 1,2 ini dari kemana secara spesifik, bahkan bisa kita tahu. Cuman sampai hari ini ya kita tidak tahu. Kalau kita coba hitung-hitung saja berapa per fakultas yang masuk untuk orang utama semisal. Kalau kita coba cari rata-rata harga gedung di Makassar, di Purpoint kah, di Kelaro kah, berapa sewanya, kita coba tabrakan ya. Pasti ada selisih besar di situ. Karena setahu saya juga itu kemarin ada teman dari kawan-kawan juga di agensi bahwasanya ada pembiayaan tersendiri itu untuk pembiayaan wisuda dan rumah tamu. Ada. Sebesar berapa itu Bu? Kemarin kita pastinya. Itu tadi bilang beda-beda. Jadi tiap jurusan beda-beda. Kayak misal di FMIPA ada yang 1,2, ada yang 1,2,5, ada yang 1,3. Itu pun belum termasuk jurnal, publikasi jurnal. begitu juga. Maksudnya itu anggaran dari universitas untuk mengadakan wisuda dan rumah tamu. Anggaran dari kampus? Iya, anggaran dari kampus. Kami belum tahu sih. Tapi sebenarnya di SBPT untuk penganggaran wisuda itu harusnya ditanggung sama kampus. Alasannya biasa kenapa semisal sampai hari ini masih ada pembayaran wisuda itu untuk membayar biaya toganya teman-teman. Itu kan bisa termasuk indikasi pungutan liar. Dan kalau kita mau cek lagi ya hilang ini tunggalnya UKT. Tapi kalau di permen barusan nih yang nomor 2 kan bilang kalau apapun yang dipakai pribadi oleh mahasiswa itu tidak ditanggung oleh kampus. Ya. Tapi kampus mewajibkan untuk beli di dia. Iya, menjebak sih. Ya. Bisa saja kan disewa, bisa saja dibeli di mana, di semisal contohnya ada penjahit atau mamanya penjahit bisa menjahit di situ. Bisa lebih murah. Bisa murah. Kalau bisa dilihat tuh di Unhas kemarin sempat bincang-bincang juga sama teman-teman di Unhas. Tanya, di Unhas ada ini kan pembelian alma mater. Tapi pihak kampus yang semua ini yang handle ada juga ada konveksinya kampus, tapi tidak diwajibkan untuk beli di sana. Terserah mau beli mau pinjam, terserah. Pokoknya yang penting ada saat PKKMB. Tapi itu kemarin cukup cukup menggelitik lah. Pikirannya statementnya rektor yang viral. Saya kenapa wajib beli dulu ini supaya seragam tuh. Kalau tidak seragam, Kalau jadi ada. itu juga lucu sih. Kan kemarin sempat disorot juga itu bisa-bisanya Pak seorang akademisi keluarkan statement seperti itu. Padahal niatnya teman-teman kan cuma ingin mempertanyakan kenapa bisa ada kewajiban untuk cekuitansi. Jadi sebenarnya sedari regulasi yang keluar dari UNM itu tidak ada regulasi yang tertulis yang ditandatangani langsung oleh rektor UNM itu menggunakan kosakata mewajibkan pembelian. Tapi dia di situ wajib memperadakan atau wajib memiliki. Jadi ya kalau semisal kita bisa memiliki tanpa membeli pun itu sebenarnya bisa. Tapi main-mainnya di UNM ini beda lagi bos. Tapi ada garansi dicek di situ. Tapi nggak kena ITE ini kan? Enggak gitu karena kan kita bicara fakta Ya. apa yang terjadi di lapangan. Ini kan yang terjadi. Jadi ya itu kalau teman-teman bilang anggap juga ya ini salah satu akal-akalan busuknya UNM untuk cari keuntungan. Secara regulasi oke, tidak ada yang mewajibkan. Dicek di ombudsman, oh tidak ada regulasi mewajibkan. Pasnya di dalam, ada pengecekan kwitansi. Sama aja. Ini kembali tadi soal ini pinjol juga sih. Menarik kalau saya. Kalau kayak di Amerika apa ya? Kemarin ada temuan sih. Temuan sebanyak 37 juta utang pinjaman pendidikan per satu mahasiswa itu, dan sebanyak 70 mahasiswa itu yang terkena dampak student loan itu. Ya sampai kerja nanti dia masih bayar utang pendidikan. Ceritanya ya nanti jatuh-jatuhnya kayak di Indonesia juga sih, akan begitu juga kita akan meminjam pinjol atau di bank
secara regulasi saya lihat kemarin sudah ada sih. Jadi di tahun 2018 saya lupa undang-undangnya apa. Tapi di situ jelas bahwasanya Jokowi mentendensi untuk pihak bank mengeluarkan Kebijakannya. bunga nol tuh. Dan kemudian Presiden Jokowi itu mengeluarkan kebijakan untuk student loan gitu. Jadi semisal kau mau masuk perguruan tinggi, saran juga mau masuk ke perguruan tinggi, itu ketika tidak punya uang pinjam dulu. Pas lulus data kerja di mana masih ada pinjaman. Ya, miris sebenarnya pendidikan kita hari ini. Karena itu kalau kita coba cross check dari Bapak Kementerian Pendidikan pertama kita, Ki Hajar Dewantara, itu sebenarnya aspek pendidikan cuma satu, itu untuk membahagiakan dan menjaga keamanan saja, itu saja. Tapi belakangan ini ya makin jauh daripada substansi pendidikan awal kita yang dibawa oleh Ki Hajar Dewantara. Justru pendidikan bikin kasih takut-takut mau ke pendidikan nanti diintimidasi didorong-dorong kalau teman-teman cek komen-komen itu kan lucu juga baru kamu masuk UNM nanti didorong-dorong kayak juga Dicap provokator tuh. dicap provokator calon. Nah, sekedar disclaimer ini kalau podcast ini bukan untuk provokator ya kawan-kawan. Nanti kita dianggap provokator atau bagaimana? Tapi tidak apa-apa Ji. Ini kan fakta. Iya, Maksudnya kita yang teman-teman bawa kemarin itu ya memang murni untuk mempertanyakan. Kalau teman-teman cek videonya tidak ada niat bagus untuk mau melawan apa segala macam karena memang dan teman-teman yang naik pada saat itu ya itu untuk mempertanyakan murni. Tapi ya dibalas dengan gitulah. Baru itu juga yang lucu karena kita kan kemarin kawan-kawan bawa data yang jelas, Iya. analisisnya jelas. Ya, tapi tanggapan dari pimpinan ya Saya kira udah bisa kamu kaji. Tapi iya sih. Tapi kalau di FMN sendiri punya kajian tersendiri sih. Kenapa sehingga ada stadion loan, kenapa pendidikan semakin hari semakin mahal? Itu karena imperialisme mengalami krisis pada waktu itu. Jadi imperialisme krisis atau over permasalahan kapital. Nah, kapital ini mau dikemanakan kira-kira? Bingung ini imperialisme. Jadi dia membentuki suatu bank-bank dunia, skala dunia. Makanya sekarang berbeda nih fungsinya bank. Berbeda nih karena kapital industri dengan kapital bank itu menyatu. Jadi melalui skema Bank Dunia itu tadi, dia menggelontorkan investasi semisal ke Indonesia untuk bisa menghasilkan lagi uang yang lebih dan dikembalikan kepada tuannya, kapitalisme. Melalui kebijakan student loan juga, kenapa gencar-gencaran di situ mau ditaruh wujud ekspannya? Karena bingung nih, kapitalnya mau dikasih kemana? Akhirnya dengan skema expand kapital itu, supaya mempercepat expand kapital, kapitalnya ini digelontorkan ke pinjol-pinjol itu. Nah, otomatis kan di pinjol-pinjol tinggi bunganya. Jadi otomatis kembali modalnya tuan-tuan imperialisme ini agak-agak besar. Bukan cuma situ sih saja, banyak sebenarnya bentuk-bentuk expand kapital yang dilakukan oleh negeri-negeri imperialis di bawah pimpinan Amerika Serikat. Nah, contohnya lagi kerjasama semisal industri dengan kampus. Nah, jadi industri atau perusahaan itu bekerja sama ke kampus untuk menghasilkan riset-riset yang tertuju kepada industri-industri itu atau yang tertuju kepada perusahaan-perusahaan itu. Dan kemudian yang lainnya lagi mitra-mitra semisal bekerja sama pihak kampus terhadap perusahaan-perusahaan skala internasional, multinasional dan skala nasional. Kerjasamanya dalam bentuk magang semisal cari orang yang bisa bekerja di perusahaannya, kemudian digaji dengan upah yang sangat-sangat murah, itu bisa saja dilakukan dan sekarang sudah dilakukan melalui skema MBKM itu. Jadi wajar nantinya ketika semisal upah buruh semakin hari semakin rendah,
Kemudian biaya-biaya hidup dan biaya pendidikan itu sangat mahal. Itu kembalikan dulu apa? Iya. Jadi kan harus diantisipasi. Sudah kejadian di Amerika, Iya. Amerika Serikat. Itu dalam filmnya Euphoria Tower kemarin. Ada profesor dasar yang coba menyelidiki tuh bagaimana konteksnya. Ternyata kasus student loan ini atau pinjaman online ini cukup berbahaya juga di Amerika. Bayangkan saja ketika kita lulus kuliah dan punya beban utang yang sekian, belum lagi bunga-bunganya harus kita bayarkan, itu salah satu alat menjebak kita. Ya mau tidak mau kita harus jadi pekerja nanti ujungnya gitu. Kalau biasa di kampung itu namanya lintah darat. Ini lintah online. Jadi kalau kita memang analisis lebih jauh, ada memang skema besar di balik segala problematika yang terjadi, khususnya di ranah pendidikan, komersialisasi pendidikan. Dari tadi kita bahas permasalahan-permasalahan yang terjadi, baik itu di UNM dan lain sebagainya. Mungkin saya ada sebagai penutup, mungkin kawan-kawan ada solusi kah atau harapan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi khususnya di UNM. Mungkin Bung Saran bisa. Ya, kalau kita berbicara solusi, sebenarnya yang harus pikirkan solusinya sih bukan kita. Kita sudah bayar pajak dan lain sebagainya. Kita pergi ke warung itu ada pajaknya untuk bayar pemerintah setempat, pemerintah Indonesia untuk pikirkan solusi kan. Ya, pun secara konsep tidak seperti itu, tapi kalau berbicara solusi mungkin untuk eh, mengatasi persoalan pendidikan hari ini, memang dari pihak kementerian itu perlu melakukan tindakan yang cukup besar juga. Dalam artian suplai bantuan biaya pendidikan itu memang harus digelontorkan besar-besar buat perguruan tinggi. Apalagi kasus-kasus bukan cuma di perguruan tinggi saja, di SMA juga ada indikasi-indikasi pungli yang notabene-nya SD sampai SMA itu sudah pendidikan wajib. Di perguruan tinggi masih kurang kucuran dananya untuk bantuan-bantuan, sehingga mungkin ini sebagai alat sahnya pimpinan kampus untuk tarik biaya retribusi yang besar kepada mahasiswa, atau semisal dia mau generalisasikan golongan UKT itu jalur mandiri. Itu kan karena alasan-alasan tersebut ya mau tidak mau kampus harus pikir bagaimana caranya supaya cari dana. Jadi untuk sisanya harapan ya untuk kementerian seperti itu, bisa kelontorkan dana ke kampus untuk lebih besar biaya bantuannya kepada teman-teman di mahasiswa, karena KIP atau bantuan-bantuan beasiswa apa segala macam itu tidak cukup. Daripada kita buang-buang anggaran untuk program kerja yang tidak substansial juga, mending kita fokus dulu benahi akar rumput, benahi institusi-institusi, apa persoalan di institusi kita selesaikan satu-satu, karena bukan cuma di UNM, hampir setiap kampus itu punya persoalan yang unik juga. Mungkin Bagaimana? Kalau saya sih sebenarnya apa ya? Untuk pertama mungkin pendidikan di Indonesia itu harus ilmiah, demokratis dan mengabdi kepada rakyat. Kenapa ilmiah? Karena hingga hari ini banyak ilmu pengetahuan itu yang tidak relevan lagi pada zaman yang ada. Harusnya pendidikan itu atau ilmu pengetahuan itu kembali masuk di kampus, dikaji ulang apa yang tidak relevannya, kemudian bisa menjadi patokan untuk memberi pengetahuan ke massa secara luas. Karena pengetahuan sekarang itu apa ya, terlalu kuno dan harus diperbarui lagi di kampus. Kampus sebagai tempatnya para intelektual untuk menggagas lagi pengetahuan itu, memperbarui lagi dan kemudian memperluasnya dengan berbagai cara dalam berbagai kegiatan, agenda dan lain sebagainya. Kemudian demokratis, sebenarnya demokratis itu mudah diakses oleh semua kalangan. Jadi kalangan manapun. Kalau saya prioritaskan kaum buruh dan kelas buruh dan kaum tani. Kenapa? Karena dia masyarakat yang mayoritas di Indonesia sebanyak 66,61% itu bekerja sebagai buruh dan petani. Jadi harus dulu mensejahterakan atau mengedepankan dulu atau memprioritaskan dulu kaum tani dan kelas buruh dan kaum tani.
dan kemudian mengabdi kepada rakyat. Nah, sebenarnya hingga hari ini kan kita tahu sendiri tuh, pendidikan bukan lagi untuk menjawab persoalan-persoalan yang hadir di tengah masyarakat, tapi pendidikan di perguruan tinggi itu dijadikan sebagai apa ya? Dijadikan sebagai pabrik untuk mencetak orang-orang yang siap bekerja di tenaga industri yang digaji dengan upah yang sangat murah. Itu yang tiga yang perlu ditekankan dan perlu dijadikan cita-cita bersama untuk mewujudkan pendidikan ilmiah, demokratis dan mengabdi kepada rakyat. Dan kemudian apa ya, sebenarnya solusi atas permasalahan ini permasalahan ini ya, sebenarnya apa ya, gerakan mahasiswa itu tidak bisa merubah sistem yang ada hari ini, atau apa ya, malah mengadakan perubahan di tengah-tengah negara yang setengah jajahan, setengah feodal ini. Jadi gerakan mahasiswa harus bisa bergabung di gerakan sektor lainnya, karena gerakan di sektor lainnya, contoh di gerakan sektor buruh, sektor petani, itu juga terdampak terhadap sistem uang kuliah yang makin hari makin tinggi. Jadi semua perubahan itu bisa hadir kalau semua bergerak, bukan cuma mahasiswa, tapi dari kaum tani, kaum buruh, dan kaum nelayan, miskin perkotaan, dan semua sektor yang ada di Indonesia itu bergabung sama-sama menyuarakan tentang perubahan, karena sejatinya perubahan itu adalah apa ya, karya berjuta-juta masa. Perubahan tidak bisa diraih oleh segelintir orang saja, perjuangan itu diraih oleh banyak orang dan melalui gerakan-gerakan rakyat yang konsisten dan konsisten dan betul-betul resisten untuk melawan itu. Saya itu perlu ada persatuan skala nasional Ya, untuk segala sektor. Jangan nitipkan nasib. Iya, jangan nitipkan nasib. Kalau buat kawan-kawan mahasiswa juga, sebenarnya kawan-kawan, kita tidak bisa menitipkan nasib. Mari berjuang bersama, wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis dan mengabdi kepada rakyat. Kalau biasa diapatis, apa ya? Jadilah realistis untuk pendidikan gratis. Itu saja kalau saya. Baik, terima kasih kepada Bung Umar, Bung Saran, karena telah menemani pendiskusian kita atau obrolan santai tadi, mulai dari UKT, menyerempet ke IP, kita, jasa alma mater, dan lain sebagainya. Semoga kepada kawan-kawan yang menonton podcast ini, semoga ini bisa menjadi pemantik bagi teman-teman untuk berdiskusi, dan saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menonton. Jika ada kawan-kawan yang punya analisis atau argumen terkait dengan problem-problem yang tadi kita sempat obrolkan atau bicarakan, mungkin bisa komen di bawah. Dan kepada pimpinan yang menonton, mungkin bisa klarifikasi Pak, bagaimana persoalan di UNM ini. Bertanya-tanya nada. Iya, bertanya gitu. Ya, untuk mahasiswa mari berjuang bersama. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu kami di episode selanjutnya. Terima kasih dan hidup mahasiswa. Hidup.